Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Walia Rohmah, mahasiswi STIR Darul Fatah Program Studi Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Tarbiyah Islamiyah. Yang pertama adalah konsep ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam mempunyai peranan penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah ilmu dan adab. Orang yang berilmu pasti beradab. Yang kedua adalah pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsur dan atau komponennya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna karena diberikan akal yang membedakan manusia dengan hewan. Yang kedua, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Unsur-unsur manusia terdiri dari sodrun, kolbun, nafsu, dan fuad. Yang ketiga adalah masalah yang ada di dalam pendidikan. Masalah yang ada di dunia pendidikan yaitu terkait dengan cara mendidik anak. Misalnya, kita telah memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam, tetapi anak tersebut masih tetap nakal. Itu karena pengaruh lingkungan. Jadi masalah pendidikan di sini bisa berupa pengaruh lingkungan dan teman bergaulnya, ataupun bisa jadi karena dalam lingkungan keluarga. Seringkali orang tua menyekolahkan anaknya supaya menjadi beradab, tetapi orang tua itu sendiri malah mencontohkan sesuatu hal yang tidak beradab. Yang keempat itu konsep adab dalam Islam. Adab itu memiliki arti segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Dalam Islam, adab bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini adab ini kita mencontoh kepada Rasulullah karena Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik umat Islam. Yang kelima adalah perbedaan tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Tarbiyah ini bermakna tumbuh, mengasuh, berkembang, sedangkan taklim itu mengajarkan ilmu pengetahuan, dan ta'dib itu sopan santun. Jadi tarbiyah ini sebagai pendidikannya, sedangkan taklim ini ilmu yang diajarinya, ilmu pengetahuan yang diajarkan, dan takdim di sini sopan santun atau relasi dari tarbiyah dan taklim. Jadi hasil akhirnya itu tuh berupa takdim, sopan santun, budi pekerti, seperti itu. Yang keenam, definisi pendidikan. Pendidikan itu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Sedangkan pendidikan Islam ada pendidikan yang tujuan, materi, ataupun metodenya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam belum tentu Islami, sedangkan pendidikan Islami sudah pasti pendidikan yang menerapkan ajaran atau nilai-nilai Islam. Yang ketujuh adalah korelasi atau kemungkaran ilmu. Korelasi ini berasal dari perkembangan peradaban manusia yang makin modern. Menurut orang-orang Barat, ilmu itu informasi yang diperoleh melalui pengalaman. Namun, jika ilmu itu informasi, maka informasi itu bisa benar ataupun salah. Berarti ilmu bisa benar ataupun salah dong. Berarti ilmu bisa salah.
Jadi orang-orang barat juga menganggap ilmu agama itu bukan termasuk ilmu pengetahuan karena sifatnya yang gaib. Sebab mereka tidak percaya akan wahyu. Yang kedelapan, adab terhadap ilmu. Menuntut ilmu, kita sadari bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi umat Islam. Ilmu itu sebagai alat untuk menilai baik dan buruk, benar dan salah, haram dan halal. Dalam Islam, orang yang menuntut ilmu itu akan diganjar pahala yang besar. Bahkan orang yang meninggal dalam perjalanannya menuntut ilmu, maka Allah akan diganjar mati syahid. Adapun adab menuntut ilmu, yang pertama diawali dengan niatkan apa yang kita niatkan bahwa ilmu yang kita dapatkan ini dari Allah dan akan kita manfaatkan untuk keberlangsungan umat manusia. Yang kedua, melakukan yang terbaik. Yang ketiga, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, menghilangkan sifat dan kebiasaan buruk, bersyukur kepada Allah, selalu berzikir dan mengucap istighfar, berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan. Itu adalah adab menuntut ilmu. Yang kesembilan, mengapa perlu dilakukan islamisasi ilmu pendidikan? Islamisasi ilmu pendidikan perlu dilakukan karena adanya sekularisasi ilmu itu sendiri. Jadi untuk menghilangkan pandangan yang salah tentang pengertian atau hakikat ilmu itu, maka perlu dilakukan islamisasi ilmu. Jika tidak, kita akan percaya bahwa contohnya itu teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi kera. Sedangkan menurut ajaran Islam, manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang ke-10, perbedaan konsep pendidikan Barat dan Islam. Konsep pendidikan Islam itu pasti bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam ini proses pembimbingan jasmani atau rohani berdasarkan ajaran agama Islam. Pendidikan Barat berlandaskan filosofi yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Itulah tadi hasil jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.